Salam budaya. Hari ini saya menerima paketan. Nah, ini dia. Ini menerima paketan. Kita buka kira-kira apa isinya. Nah, ini sudah saya gunting. Nah, ya, loadingnya diganti. Dan ini, des. Selain saya mengajar di STIAB Semaratungga, mengajar kesenian, saya juga diminta untuk mengelola sanggar. Jadi kampus kami STIAB Semaratungga, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, itu punya satu sanggar kabudayaan yang bernama Sanggar Nyana Badra. Nah, sanggar itu nanti kita bisa belajar apa saja di sana. Bisa belajar wayang, dalang, bisa belajar gamelan atau karawitan, belajar mocopat, belajar meditasi, belajar pambiworo, apapun yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa kita bisa belajar di sana. Kalau teman-teman pengen juga belajar, bisa nanti komen ya, komen di video ini, nanti bisa kontak dengan saya. Kami akan mengadakan pentas di kampus. Siapapun boleh pentas, teman-teman dari komunitas seni di manapun, di Jawa Tengah, pokoknya dimanapun yang ingin berpartisipasi, bisa menghubungi saya nanti pentas, kemudian kita tampilkan melalui channel YouTube kami, Nyana Badra, dan juga channel saya ini ya. Gitu. Nah, ini wayang yang saya pulas kemarin, ada dua ini. Ini yang saya pulas, terus kemudian saya kirim ke Solo. Saya minta adik saya, Mas Kukuh Ridho Laksono, guru SMK Negeri 8 Surakarta, untuk menggapiti ini, memasang tangkainya, gapitnya ini. Ini rencananya kita akan untuk rekaman wayang Jataka besok tanggal 27 Agustus. Mohon dukungannya ya teman-teman, semoga nanti lancar. Saya akan menampilkan lakon mengambil dari relief Borobudur, yaitu Jataka Raja Mandata. Raden Mandata ini tumbuh menjadi satria yang sakti mandraguna, semakin besar, semakin sakti. Kemudian dia menginvasi beberapa kerajaan di sekitar kerajaannya itu. Nah, suatu saat dia menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya yang meninggal. Ada raksasa yang menjadi salah satu bawahannya, raja bawahannya. Nah, ketika dia menjadi raja, Mandata ini menjadi raja, dia juga menjadi raja yang dermawan, sakti mandraguna, dan dermawan. Rakyatnya yang kesusahan diberi bantuan. Kalau dalam bahasa Jawa, menehi pangan wong kaluwen, menehi banyu marang wong kasatan, menehi payung marang wong kepanasan, menehi sandang marang wong kang kawudan. Artinya membantu siapapun yang sedang membutuhkan gitu. Ketika rakyatnya dilanda kekeringan, nah Raja Mandata ini karena kesaktiannya dia meminta untuk hujan itu segera turun. Nah, ternyata beneran hujan turun, kemudian lahan-lahan mulai menjadi subur. Ketika rakyatnya minta, kebingungan mencari benih-benih tanaman, nah, Raja Sudodana juga dengan kesaktiannya turunlah benih-benih dari langit gitu. Kemudian turun benih-benih kapas, kepintalan benang, sampai pakaian-pakaian yang mewah-mewah yang kemudian diberikan kepada seluruh rakyatnya. Nah, sangat disayangkan
perjalanan Raja Mandata ini ternyata dia tidak menyadari, dia kemudian muncul rasa istilahnya kesombongan. Rasa kesombongan yang dia merasa tidak bisa dia merasa apapun yang dilakukannya itu murni karena kehebatannya tanpa ada bantuan dari pihak lain gitu. Jadi bantuan para hulu balangnya, bantuan para nayakannya itu sama sekali dianggap tidak berguna gitu. Jadi itu saya yang berjasa, hanya saya, seperti itulah ya. Nah, suatu saat dia itu sampai ingin menyingkirkan Raja Sakra, raja para dewa. Di pedalangan ya Rajaning Para Durhandara, para dewa. Nah, yaitu Sakra atau Bathara Indra ya kalau di pewayangan. Nah, sampai-sampai dia kemudian ingin menyingkirkan Raja Sakra dan dia ingin menjadi Raja Dewa, gitu. Nah, akhirnya atas kesombongannya dan atas keinginannya untuk menjadi yang paling unggul di antara yang lain, akhirnya Raja Suddhodana ini terjatuh dari kayangan, jatuh di tanah, kemudian sampai dia sakit dan meninggal. Dia menyadari bahwa ketika kita berbuat baik ya sudah berbuat baik saja, tidak perlu ini loh saya yang berbuat baik, tidak perlu ya. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita semua. Ketika kita sedang membantu orang lain misalnya, ya sudah, kita membantu karena kita ingin membantu, itu saja. Bukan karena wah biar dibilang kita hebat dan lain sebagainya, tidak perlu gitu. Supaya apa yang kita bantu itu menjadi lebih bermanfaat, kita menjadi lebih bahagia ketika melihat orang lain bahagia atas bantuan yang kita lakukan gitu. Makanya ada sebuah tradisi ya, ketika seseorang memberi bantuan kepada orang lain, justru kita yang seharusnya berterima kasih. Misalnya ada orang membutuhkan bantuan untuk sekedar makan lah di pinggir jalan, kita punya sedikit makanan misalnya. Ketika makanan itu kita serahkan ya, kita berikan kepada orang lain misalnya. Nah, justru kita yang menunduk menghormat, kita yang berterima kasih kepada orang yang kita bantu karena kita telah mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebajikan. Nah, kira-kira seperti itu. Kita telah diberi kesempatan untuk melakukan kebajikan, kita mendapatkan kepuasan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sesuatu perasaan yang lega karena kita bisa mengurangi penderitaan orang lain. Nah, ini yang cukup, ini saja, kita tidak perlu wah ini loh saya yang membantu. Nah, kira-kira seperti itu pelajaran yang kita dapat dari relief Borobudur, terutama kisah Raja Mandata. Teman-teman nanti bisa saksikan ya, setelah nanti rekaman selesai, nanti akan saya unggah di channel ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat, salam budaya, dan merdeka!